Suatu hari di tahun 1976, untuk pertama kalinya seorang bayi perempuan mengembuskan nafas pertamanya di dunia ini. Dia adalah Krista Fake, di sebuah kota West Virginia, Amerika Serikat. Masa kecilnya dihabiskan bersama neneknya, nenek yang penyayang dan perhatian dengan tingkah laku cucunya, Krista Fake. Namun semua itu berubah saat ia berumur 12 tahun, neneknya meninggal, dan Krista pun harus tinggal bersama ibunya yang suka maboi dan ngobat. Ibu dan lingkungan barunya yang broken, membawa perubahan yang buruk bagi kepribadian Krista. Hingga pada suatu hari ia harus diberhentikan dari sekolahnya, karena ia ketahuan beberapa kali mencuri. Tapi Krista tampaknya masih memiliki akal sehat, ia pun mengikuti program pelatihan keterampilan, yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat. Dan ia memilih jurusan keperawatan. Disinilah, ia berkenalan dengan seorang pemuda tampan, Tadaril Sip. Seorang yang memikat hatinya, pada pandangan pertama. Mereka juga memiliki seorang teman dekat bernama Sadola Peterson. Bunga-bunga cinta pun bersemi di antara kedua anak manusia ini. Dan mereka pun mengikuti suatu kultus pemujaan setan. Krista sangat terobsesi oleh Tadaril, hanya dia yang boleh memiliki Tadaril. Rasa cinta Krista kepada Tadaril sudah memasuki level akut, sehingga setiap ada perempuan lain yang dekat dengan Tadaril, maka akan ia anggap sebagai ancaman dan harus dilenyapkan, dan itulah yang akan menimpa Collins Lemmer. Krista menganggap Collins sudah melampaui batas pertemanan dengan Tadaril. Di mata Krista, Collins berusaha untuk mengaet Tadaril. Hal itu membuat Krista jadi gelap mata, dan menyimpan dendam kesumat kepada Collins. Malam harinya, tanggal 12 Januari tahun 1995, adalah malam yang akan merubah takdir Collins. Chesta, Sadola, Darryl, mengajak Collins JJS ke belakang asrama mereka. Tanpa disadari Collins, mereka telah masuk ke dalam hutan yang sepi, dan Collins pun mulai was-was dengan keselamatannya. Dan babak berikutnya, tiba-tiba Collins diserang oleh ketiga temannya itu, ia dijatuhkan dan diikat. Collins mengalami penyiksaan fisik dan mental selama hampir 1 jam. Sepertinya ketika orang itu telah hilang akal sehatnya, apalagi Krista, ia seperti sudah kerasukan dedemit hutan itu. Dengan pisau liap ia menyiksa Collins, dan tak ketinggalan, Tadaril menggambar lambang satanis di dada Collins. Setelah merasa puas menyiksa Collins, lalu Krista mengakhiri hidup Collins dengan hantaman sebongkah batu di kepala Collins. Dengan beberapa kali hantaman, kepala Collins langsung hancur berserakan. Lalu Krista mengambil serpihan tengkorak kepala Collins sebagai cindera mata. Dengan ekspresi tenang, tanpa tekanan, bertiga mereka kembali ke asrama. Dengan pakaian yang masih berlumuran darah, Krista memamerkan serpihan tengkorak Collins kepada teman-temannya. Tentu saja suasana asrama jadi heboh, dan teman-temannya melihat dengan kengerian. 36 jam kemudian Krista dan temannya pun diamankan pihak yang berwajib. Tak terlihat penyesalan di wajah Krista, bahkan ia tersenyum dan tertawa lepas di dalam ruang sidang. Hingga pada bulan Maret tahun 1996, Krista dijatuhi hukuman mati di kursi listrik, dan kurungan seumur hidup di balik jeruji besi bagi Tadaril. Tapi setelah menjalani 25 tahun hukumannya, ia diberikan kebebasan bersyarat. Sedangkan Sadola sangat kooperatif selama persidangan, ia hanya diberikan hukuman kurungan 6 tahun di balik jeruji besi. Selama dalam penjara, kegilaan Krista tak kunjung reda. Di antaranya adalah, seorang perempuan yang hampir saja meregang nyawa dicekik Krista, hanya dikarenakan masalah sepele saja. Beruntung penjaga bertindak cepat dan menghentikan niat jahat Krista. Di lain kesempatan, Krista menyebabkan seorang penjaga di penjara selama 7 tahun. Si penjaga termakan bujuk rayu Krista, sehingga ia mau membantu Krista untuk melarikan diri dari penjara, tapi sayangnya, rencana mereka berakhir dengan kegagalan.
Hingga pada tanggal 27 Agustus tahun 2020, Jaksa Agung meminta Mahkamah Agung untuk segera menetapkan tanggal eksekusi bagi Krista. Tapi karena beberapa faktor, dan juga karena dunia kala itu sedang dilanda pandemi COVID-19, hal itu belum bisa dilaksanakan. Karena belum ada tanggal pasti untuk pelaksanaan eksekusi Krista, pengacaranya mendesak pengadilan untuk segera mengambil keputusan. Apakah Krista akan eksekusi atau diberikan keringanan hukuman? Jika Krista dieksekusi, maka ini akan menjadi peristiwa langka. Krista akan tercatat sebagai wanita pertama yang dihukum mati oleh pengadilan Tunis, selama kurun waktu 200 tahun belakangan ini.